Kali ini, aku mau menceritakan kisah Sharon Tate, artis dan model cantik yang harus meregang nyawa ketika sedang hamil besar. Sharon Tate lahir pada tanggal 24 Januari 1943 di Texas. Sharon merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pekerjaan ayahnya yang sering berpindah kota membuat Sharon kesulitan berteman dan tumbuh menjadi anak yang pemalu. Rupanya, itu tidak menghalangi jalan Sharon untuk menjadi artis. Karena di tahun 1960, Sharon memulai karirnya di dunia hiburan dan berhasil mendapat penghargaan pada tahun 1967. Sharon sempat menjalin hubungan serius dengan Jay Sebring, seorang penata rambut artis. Tapi ketika Jay melamarnya, Sharon menolak lamaran itu sebab dia belum siap untuk meninggalkan karirnya yang mulai menanjak. Sejak saat itu, mereka tetap berteman baik. Sharon kemudian menikah dengan seorang produser film yang bernama Roman Polanski pada tanggal 20 Januari 1968 di London. 1 tahun kemudian, Sharon mengandung putra pertama mereka. Walaupun tengah dalam kondisi hamil, Sharon tetap bepergian ke beberapa kota dan negara untuk melakukan syuting. Saat sudah memasuki trimester ketiga, barulah Sharon beristirahat di rumah sewaan mereka di Los Angeles. Rumah sewaan itu bernama Benedict Canyon, rumah yang terkenal di kalangan para artis Hollywood dan sering disewa oleh artis-artis papan atas. Memasuki bulan Agustus, Roman yang kala itu sedang berada di London untuk syuting film terpaksa meninggalkan Sharon di Los Angeles, sehingga Roman meminta beberapa temannya untuk menginap menemani Sharon sampai Roman kembali ke LA. Maka dari itu, datanglah Fry Cosby yang berprofesi sebagai penulis naskah, Abigail Folger, si ahli waris kopi Folgers yang terkenal, dan Jay Sebring, yang tetap menjalin hubungan baik dengan Sharon dan suaminya. Ketiga teman itu menginap menemani Sharon, dan berusaha menghiburnya ketika Roman terpaksa menunda kepulangannya karena urusannya belum selesai di London. Pada malam tanggal 8 Agustus 1969, Sharon dan ketiga temannya makan malam di luar. Mereka pulang ke rumah pada jam 10.30 malam, tanpa pernah menyangka kalau setelah lewat tengah malam, mereka akan dibantai oleh keluarga Manson, sebuah kultus sesat yang tidak punya hati. Charles Manson sebagai pemimpin kultus mengirim pengikutnya untuk mendatangi Benedict Canyon yang sedang ditempati oleh Sharon dan teman-temannya. Kedatangan mereka diawali dengan menembak Stephen Perrin, teman dari si penjaga rumah yang menempati guest house, tak jauh dari rumah utama yang ditempati Sharon. Stephen ditempati di mobilnya ketika akan pulang setelah mengunjungi temannya. Sedangkan Sharon dan teman-temannya mengalami banyak sekali luka tusuk. Fry Cosby dan Abigail ditemukan di kebun rumah setelah berusaha melarikan diri. Sedangkan Sharon dan Jay Sebring ditemukan di ruang tengah, dalam kondisi penuh luka dan leher keduanya diikat menggunakan satu tali yang panjang. Sharon yang saat itu baru berusia 26 tahun mendapatkan 16 luka tusuk, 5 diantaranya mematikan. Tapi, diyakini kalau Sharon masih dalam keadaan hidup ketika lehernya dijerat. Kejadian ini menggemparkan Hollywood. Banyak artis-artis yang memilih pergi keluar kota. Sebagian lagi memilih untuk menambah keamanan di rumah mereka. Penyelidikan dilakukan oleh polisi, tapi pelakunya masih belum tertangkap. Hingga 1 bulan kemudian, kelompok kultus keluarga Manson ditangkap oleh polisi karena dugaan pencurian. Awalnya, polisi tidak mengaitkan mereka pada kasus Sharon Tate. Sampai akhirnya, salah seorang anggota kultus yang bernama Susan Atkins menceritakan perbuatan mereka pada Sharon Tate ke sesama teman di penjara. Semua menjadi jelas dan pemimpin mereka pun ditangkap. Charles Manson adalah seorang psikopat dan antisosial yang ingin menjadi penyanyi rock. Tapi rupanya mimpinya harus dikubur setelah seorang produser musik menolaknya. Produser musik itu adalah orang yang menempati Benedict Canyon sebelumnya. Ada dugaan kalau Charles ingin membalas dendam pada si produser musik dengan mengirim pengikutnya ke sana. Tapi rupanya malah jadi salah sasaran, karena rumah itu telah ditempati oleh Sharon. Nasib tragis yang menimpa Sharon rupanya menjadi bahan lelucon bagi keluarga Manson. Mereka menggunakan Sharon untuk menulis kata pik di depan pintu. Lalu, para pelaku juga mengatakan kalau malam itu Sharon memohon sambil menangis agar tidak dibunuh sampai bayinya lahir. Tapi, mereka hanya mentertawakan Sharon. Diketahui saat itu Sharon tengah hamil 8 bulan 2 minggu. Hanya beberapa minggu lagi sampai waktunya melahirkan.
Mereka juga mengatakan kalau Jay Sebring selalu berusaha melindungi Sharon. Jay Sebring juga sempat memohon agar Sharon dapat dibiarkan tetap hidup. Tapi sayang, pada malam itu nyawa mereka semua harus melayang. Atas kejahatan mereka, hakim menjatuhkan hukuman mati. Tapi, pada tahun 1972, hukuman mereka diubah menjadi penjara seumur hidup. Charles Manson menjalani hukumannya sampai dia meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 pada usia 83 tahun. Sharon pun dikubur bersama dengan bayinya yang diberi nama Paul Richard Polanski oleh Roman. Roman Polanski berhasil melanjutkan hidup. Hanya saja, pada tanggal 10 Maret 1977, Roman tersandung kasus ruda paksa terhadap seorang anak gadis di bawah umur yang baru berusia 13 tahun. Ketika itu, Roman meminta Samantha Gailey yang merupakan anak dari seorang artis untuk menjalani sesi pemotretan dengan alasan untuk majalah Vogue. Tentu saja artis itu mengiyakan dan putrinya kemudian dibawa oleh Roman ke rumah temannya yang sedang kosong untuk melakukan pemotretan pribadi. Rupanya, hal itu merupakan akal-akalan Roman yang ketika itu memberikan Samantha minuman champagne dan meminta Samantha untuk berfoto tanpa pakaian. Lalu kemudian memintanya berbaring di atas tempat tidur. Roman memulai aksinya dan ruda paksa itu pun terjadi. Sadar kalau aksinya membuat dia harus menghadapi jeruji besi, Roman memutuskan untuk keluar dari Amerika dan menetap di Prancis sampai sekarang. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.